Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Jusma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran konsep dasar IPA di SD. Untuk permulaannya, di sini kita akan mengetahui tentang asal mula dan ciri-ciri organisasi makhluk hidup dalam kehidupan kita. Kemudian di sini terdapat teori asal mula kehidupan, yaitu terdapat dua teori, yaitu teori abiogenesis dan teori biogenesis. Teori abiogenesis ini dipelopori oleh seorang filsafat Yunani yang bernama Aristoteles pada tahun 384 dan 322 Masehi. Dan di sini teori abiogenesis ini terbagi menjadi tiga pelopor, yaitu Francesco Redi, Lazzaro Lassani, dan Lewis Pasteur. Dan Lewis Pasteur ini mengemukakan lagi terdapat tiga teori, yaitu teori evolusi kimia, teori panspermia, dan teori penciptaan. Kemudian dalam teori ini dimulai dengan hipotesis Oparin dan Haldane tentang adanya molekul-molekul sederhana. Teori evolusi kimia ini dikatakan sebagai teori abiogenesis sehingga disebut evolusi kimia. Sedangkan dalam perkembangan makhluk hidup ini ada pula ciri-ciri makhluk hidup. Ciri pertama makhluk hidup yaitu tidak dilakukan oleh makhluk tak hidup adalah bernafas. Oksigen dalam tujuan makhluk hidup digunakan untuk bernafas, pembakaran, oksidasi sari-sari makanan. Di sini makhluk hidup memerlukan makanan. Yang membedakan makhluk hidup adalah kemampuan dalam hal berkembang biak, menerima dan memberi tanggapan terhadap rangsangnya. Kemudian dalam organisasi kehidupan, semua kegiatan kehidupan seperti respirasi, ekspirasi, transportasi, dan sintesis juga merupakan unit terkecil yang menyusun terselenggaranya fungsi kehidupan. Fungsi kehidupan di sini merupakan tempat terselenggaranya organisasi kehidupan, terdiri dari beberapa bentuk, yaitu sel. Kemudian bentuk sel, struktur sel terbagi menjadi tiga. Struktur sel di sini terbagi menjadi tiga, yaitu dinding sel, selaput sel, dan sitoplasma dan inti sel. Kemudian dalam jaringan tumbuhan relatif lebih homogen daripada jaringan hewan. Pada tumbuhan terdapat banyak jenis jaringan pelindung, yaitu jaringan maritim, jaringan dasar, jaringan pelindung, jaringan penguat, dan jaringan penganggan, dan jaringan sekretori. Dalam pembelajaran ini struktur alat gerak hewan dan manusia. Jadi di sini ada struktur alat gerak hewan dan manusia. Hewan melibatkan rangka dan otot. Sistem gerak hewan berata sama seperti pada manusia. Otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Hewan tersebut juga memiliki struktur tambahan pada tubuhnya untuk mendukung pergerakan, antara lain Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Struktur tumbuhan yaitu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu akar, batang, kemudian daun, bunga, dan buah. Akar, bagian tumbuhan yang paling bawah, yang paling penting itu adalah yang berada dalam tanah untuk tumbuhan akar. Akar juga ini berfungsi untuk penyangga dan dapat mempertahankan batang tubuh. Kemudian dalam beberapa tumbuhan ini dua, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil ini yaitu tumbuhan yang berkeping satu, sedangkan monokotil berkeping dua. Jadi secara morfologi akar tersusun atas rambut akar, batang akar, ujung akar, dan tudung akar. Kemudian organ dan sistem tubuh pada makhluk hidup, yaitu organ di sini juga merupakan kemampuan beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu.
Tumbuhan Cormophyta. Cormophyta ini juga biasa meliputi tumbuhan paku atau tumbuhan biji. Kemudian akar ini berfungsi untuk melekat pada tanah sehingga dapat menyangga tumbuh-tumbuhan, menyimpan cadangan makanan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemudian dalam sistem organ pada tumbuhan ini terdiri atas sistem pernapasan, sistem fotosintesis, kemudian sistem transportasi. Kemudian dalam pembelajaran ini organ dan sistem pada hewan tingkat tinggi, yaitu vertebrata, yaitu seperti salah satu hewan yaitu Pisces atau ikan. Kemudian amfibi. Amfibi ini semacam kayak hewan berkaki 4, dan reptil atau aves ini seperti kucing. Sedangkan mamalia itu adalah manusia. Ini adalah sistem organ pada vertebrata. Selain itu, organ pengeluaran sisa pencernaan makanan pada bangsa ikan dan mamalia termasuk manusia disebut anus, sedangkan pada amfibi ini, reptil dan aves disebut kloaka. Oke, manusia yang masuk mengalami proses penghancuran terlebih dahulu dengan cara dikunyah. Maksudnya dalam melakukan penambahan tenaga itu seperti makan dan minum. Dalam penambahan tenaga ini, makan itu seperti dikunyah. Sedangkan pada aves, tungkai depan termodifikasi menjadi sayap. Sedangkan itu manusia dengan menambahkan nafsu makan dan tenaga itu organ indera pada manusia, yaitu seperti indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman dan pengecap, indera peraba dan perasa. Perkembangan makhluk hidup dan pemulihan tanaman hewan ternak. Proses perkembangan berlaku pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 2 perkembangan, yaitu negatif dan generatif. Negatif ini seperti perkembangan seksual, sedangkan generatif ini perkembangan aseksual. Perkembangan vegetatif tumbuh rendah dilakukan dengan cara membela diri, membentuk tunas, membentuk spora, sedangkan generatif tumbuhan rendah dapat dilakukan dengan berbagai cara, isogami, anisogami, dan konjugasi. Sedangkan tumbuhan tinggi relatif yaitu akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, geragi, tunas, dan tunas adaptif. Jadi di sini akar tunggal, umbi lapis, umbi batang, geragi, tunas adventif ini terdiri dari ubi jalar, ubi kayu, semacam umbi-umbian serta paku atau pakis. Di sini sedangkan vegetatif buatan antara lain generatif tumbuhan tinggi, generatif, dan gimnosperma. Jadi di sini ini ciri-ciri di sini ini saya telah menyampaikan tentang ciri-ciri makhluk hidup, cara perkembangan makhluk hidup dan organisme makhluk hidup. Jadi di sini perkembangan hewan dan manusia pada hewan rendah dapat dilakukan dengan cara membela diri, membentuk tunas, dan fragmentasi. Pada hewan rendah ada 2 macam konjugasi, yaitu heterogami dan anisogami. Sedangkan pada hewan tinggi yang melakukan pembuahan di luar antara lain seperti pembuahan itu maksudnya seperti cara bertelur. Bertelur ini seperti ikan, kemudian buaya, burung, dan hewan lainnya. Sedangkan dalam amfibi itu seperti kucing, melahirkan seperti hewan anjing yang berkaki 4. Kemudian sementara pembuahan di dalam yaitu reptil, burung, dan mamalia. Pemulihan tanaman dan hewan ternak, cara untuk memperoleh bibit tanaman yang unggul dengan cara radiasi dan rekayasa genetik. Pemulihan hewan mempunyai prinsip yang sama, yaitu hibridisasi dan penyilangan, radiasi dan rekayasa genetik. Teknik dan prosedurnya agar berbeda karena sifat dari keduanya berbeda pula. Oke, demikian singkatan dari pembahasan saya pada hari ini tentang konsep dasar IPA serta ciri-ciri dan organisasi makhluk
hidup tumbuhan dan hewan. Oke, terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.